Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam kerajaan surga. Bapa yang kudus, Allah yang mulia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 1, ayat 2 dan 3 yang berkata demikian. Sampai pada hari Ia terangkat, sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, sedikit kita belajar mengenai kisah ini. 40 hari setelah hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus terangkat ke sorga. Ia terangkat ke sorga untuk bersekutu dengan Bapanya dalam kemuliaan. Kata sorga dalam bacaan ini diterjemahkan dari kata Yunani Ouranos. Dalam budaya Yunani, Ouranos adalah dunia para dewa. Kata sorga di dalam Alkitab sendiri merupakan serapan dari bahasa Jawa atau swarga. Kata swarga juga merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta, yaitu svarga atau kayangan, yang memiliki arti serupa, yaitu tempat kediaman para dewa dan dewi. Penulis Injil Lukas meminjam istilah Yunani Ouranos untuk mengatakan bahwa Yesus yang telah bangkit dari kematian bukanlah orang sembarangan. Yesus dipercaya melampaui dewa-dewi Yunani, sebab pemahaman penulis tentang ketuhanan Yesus dipengaruhi oleh gambaran-gambaran umum alam pikiran Yunani pada saat itu. Peristiwa Yesus terangkat ke sorga adalah peristiwa Yesus bersekutu dengan Bapanya dalam kemuliaan. Yesus terangkat ke sorga merupakan sebuah fakta kemenangan besar. Tuhan bukan saja mengalahkan maut melalui kematian dan kebangkitannya. Kenaikannya ke sorga menjadi sebuah kepastian bahwa Tuhan akan menggenapi firman-Nya bagi kita semua. Apa saja firman-Nya? Yang pertama, menyediakan tempat dalam kekekalan. Dalam Injil Yohanes pasal 14, ayat 1-3 mengatakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ
dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Apa yang Tuhan nyatakan dalam ayat ini menjadi kepastian bagi kita semua bahwa Tuhan memberikan kepastian hidup yang kekal, dan ini menyatakan kebesaran Tuhan. Kenaikannya ke sorga menggenapi firman-Nya yang mengatakan, "Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Dan jika tiba saatnya, Tuhan akan menjemput kita setelah mengalami kematian dan kebangkitan di dalam Kristus. Semua orang percaya akan kembali kepada Allah dalam kemuliaan. Mereka akan hidup bersekutu dengan Allah dalam kemuliaan-Nya. Sebagaimana Tuhan Yesus bersekutu dengan Bapa-Nya dalam kemuliaan, demikian pula setiap orang percaya akan bersekutu dengan Allah dalam kemuliaan-Nya. Yang kedua, mengaruniakan Roh Kudus. Dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 mengatakan, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman." Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menyertai kita selama-lamanya. Karya Roh Kudus tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tetapi Dia tinggal dalam kehidupan setiap orang percaya untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, mengubahkan kita dan memberikan kuasa untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Saat Yesus naik ke sorga, murid-muridnya bersembunyi dan berdoa karena takut dengan alih-alih Taurat. Dan seperti yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya, bahwa akan ada penghibur yaitu Roh Kudus yang akan membaptis dengan api. Saat mereka menerima urapan dari Roh Kudus itu, saat itu juga para murid mendapatkan kuasa untuk bangkit dari ketakutan, berbicara, berani, dan berbicara dalam bahasa lain. Kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya bukan hanya sekedar simbol atau pengalaman emosional semata, melainkan realitas kuasa Allah yang bekerja aktif setiap hari membentuk karakter kita, menegur ketika kita salah, menguatkan ketika kita lemah, menghibur ketika kita terluka, serta memberi keberanian ketika kita harus berdiri bagi kebenaran. Roh Kudus memampukan kita mengalahkan dosa yang dahulu mengikat, memberi hikmat dalam mengambil keputusan, menuntun langkah kita dalam panggilan hidup, bahkan menolong kita dalam doa-doa yang tidak sanggup kita ucapkan dengan kata-kata. Sehingga hidup orang percaya tidak lagi dijalani dengan kekuatan manusia semata, melainkan dengan kuasa ilahi yang memampukan kita menjadi terang dan garam di tengah dunia yang gelap. Dan melalui Roh Kudus, kita pula mengalami persekutuan yang intim dengan Allah setiap hari. Yang ketiga, menjadi perantara antara manusia dan Allah Bapa. 1 Timotius pasal 2 ayat 5 mengatakan, "Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus." Dan Ibrani pasal 7 ayat 25 mengatakan, "Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka." Karya keselamatan yang dianugerahkan Allah terus berkarya hingga kepada kekekalan. Tuhan Yesus menjadi perantara antara kita manusia yang berdosa ini dengan Allah yang hidup, yang kudus. Kita dapat datang kepada Allah dengan persekutuan yang erat
dan keyakinan yang kokoh bahwa kita layak di hadapan Allah karena penebusan Kristus Yesus. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 22 mengatakan, "Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh." Peristiwa persekutuan Yesus dengan Bapa dalam kemuliaan digambarkan bermacam-macam di dalam Alkitab. Misalnya dalam kitab Markus pasal 16 ayat 19 menggunakan gambaran duduk di sebelah kanan Bapa. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11 menggunakan gambaran Ia naik ke langit dan didampingi dua orang berpakaian putih dan sebagainya. Melalui peristiwa terangkatnya Yesus ke surga, Allah menyatakan janjinya kepada kita, yaitu suatu kehidupan persekutuan bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaan dan kekekalan. Dengan adanya janji ini, anak-anak Tuhan tidak perlu khawatir atau cemas akan hidupnya di masa kini dan masa depan, karena ada Roh Kudus yang selalu menyertai kita dan Tuhan yang selalu menjadi pembela bagi kita anak-anaknya. Sebagai pengantara yang hidup untuk selama-lamanya, Yesus bukan hanya membuka jalan keselamatan, tetapi terus-menerus memperjuangkan kita di hadapan Bapa. Sehingga setiap doa yang kita naikkan, setiap pertobatan yang kita lakukan, setiap kelemahan yang kita akui tidak lagi menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Sebab darah Kristus Yesus telah menjadi dasar pendamaian yang sempurna. Ini memberikan jaminan bahwa relasi kita dengan Allah tidak bergantung pada kebaikan atau usaha kita sendiri, melainkan pada karya penebusan Kristus yang tuntas, sehingga kita dapat hidup dengan rasa aman rohani, tidak lagi dibelenggu rasa bersalah yang menghancurkan, tetapi terdorong untuk hidup dalam kekudusan dan ketaatan sebagai respon atas kasih karunia Allah yang begitu besar, sambil menyadari bahwa di sorga ada imam besar yang senantiasa memperhatikan, membela, dan menyertai perjalanan iman kita sampai kepada akhirnya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kebangkitan Kristus memberikan makna yang membuktikan kebesarannya bagi kehidupan kita, karena di dalamnya nyata bahwa seluruh janji yang Tuhan Yesus berikan pasti akan digenapi sekarang dan sampai kepada kekekalan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kudus dan kekal, Bapa yang mulia dan ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Engkau Allah yang besar dan ajaib. Sungguh nyata perbuatan-Mu dalam hidup kami. Kami sangat menyadarinya. Engkau Allah yang hidup dan kudus. Kami berbahagia dan bersyukur ya Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini ya Bapa, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur karena firman-Mu kami memiliki pengharapan yang pasti akan hidup kekal, memiliki Roh Kudus yang menyertai setiap langkah kami, dan memiliki pengantara yang hidup untuk membela kami
di hadapan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah mengajarkan kami. Ajar kami untuk hidup dalam keyakinan akan janji-Mu, tidak dikuasai oleh ketakutan akan masa depan, tidak goyah oleh keadaan dunia, tetapi berdiri teguh dalam iman, setia dalam panggilan, dan berani menjadi saksi Tuhan dimanapun kami ditempatkan. Biarlah hidup kami terus memuliakan nama Tuhan, sampai hari ketika Engkau datang kembali, menjemput kami untuk bersekutu dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan biarlah firman-Mu terus berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.